Cuma aku kemarin ada cerita yang menarik. Itu dari salah satu ketua kelompok KKN. Namanya Nurul. Itu pernah cerita sama terkait percintaan. Ternyata hatinya itu katanya baru aja kosong. Baru aja ditinggal. Ya habis ditinggal nikah katanya. Jadi mungkin agak keiris-iris yo. Jadi dia sebenarnya motivasi mengadakan ngaji online terkait munajat cinta mahasiswa itu bukan karena untuk problem mahasiswa keseluruhan, itu enggak. Ya cuma dia mau bertanya karena dia punya masalah sendiri aja. Yo, enggak seperti itu. Kita kan harus belajar, maksudnya karena kita adalah mahasiswa, kita kayaknya banyak problematika soal perasaan dan bagaimana kita juga menyikapi tentang masalah cinta, dan nantinya itu mungkin akan dijelaskan oleh Ustazul terkait ya seorang mahasiswa itu ketika kita kok mempunyai perasaan harus bagaimana, karena munajat itu kan kalau nggak salah artinya kan doa, iya Mas Robert, doa ya. Jadi kita harus bagaimana menyampaikan perasaannya atau tidak, atau kita hanya diam-diam saja. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa rabbina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke. Sebelum kita memulai acara ngobrol perasaan pada sore hari ini, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Koordinator Desa KKN MID DR 13 kelompok 42 oleh sahabat Nurul Asani Mutadin. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak MC, Mas Bakron, Mas Farhan Hafid. Alhamdulillah rabbil alamin, wabinas dan wa'alumuridin yawatin, wassalatu wassalamu ala Rabbil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa kumpul bersama, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita menggunakan media online dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga kalian dengan keadaan sehat walafiat semuanya dan hatinya pun tidak hancur. Yang kedua, selawat dan salam kita sebutkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana pada detik ini nanti kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, jadi yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada acara pada sore hari ini ada kendala sinyal ataupun kendala Zoom yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya selaku Kordes dan selaku koordinator menyampaikan, perwakilan dari kelompok kita menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, tujuan kita kenapa kita menggunakan diskusi ngaji ini menggunakan kata ngaji perasaan, ngobrol perasaan, yaitu ngobrol. Kita sebagai mahasiswa khususnya, karena sekarang kalau kita melihat era sekarang banyak kejadian problematika seks bebas ataupun yang lain sebagainya. Dan soal perasaan pun kita juga harus bagaimana kita menempatkan perasaan cinta atau perasaan apapun itu seketika dengan lawan jenis. Karena biasanya ketika kita masuk ke dalam dunia mahasiswa, kita pasti akan melihat seorang yang cantik, melihat seorang yang tampan, dan saling mengenal. Biasanya ada seling keluar bareng, seling apapun bareng, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa disimak dari
pemateri kita yang sangat luar biasa dari Gus Tajul bisa menjadi referensi teman-teman semuanya untuk bertindak dalam bidang perasaan ataupun di bidang percintaan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Semoga kalian menyimak dengan baik dan sama, bisa dilaksanakan kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mas Yanurol. Memasuki acara selanjutnya, saat ini saya serahkan kepada moderator kita, yaitu sahabat Ahmad Robit Umama. Kalau sudah tempat, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membahas terkait terkait tema besar kita yaitu Munajat Cinta Mahasiswa adalah ya itu muncul pembahasan karena ada banyak keresahan terkait yang namanya percintaan, apalagi di kalangan mahasiswa. Karena ya mungkin meskipun ketika kita bicara terkait hukum, ya pacaran itu tidak boleh, tapi seiring berjalannya waktu ada yang namanya rekontekstualisasi, itu dikontekstualisasikan oleh pribadinya masing-masing bahwasanya pada akhirnya pacaran itu mulai diwajarkan. Nah, tapi pada kenyataannya realitanya para mahasiswa itu meskipun mereka punya tambatan hati, tapi pada akhirnya mereka seringkali banyak mahasiswa yang separuh hatinya atau tambatan hatinya itu seringkali di ghosting atau apa, itu kan muncul sebuah permasalahan terkait itu. Nah, itu akhirnya kan atau mungkin sesimpelnya adalah ketika liburan semester lah, itu pasti akan ada yang namanya LDR. Nah, long distance relationship kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan akhirnya muncul yang namanya jarak. Nah, cinta yang berjarak itu kan akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah kerinduan. Nah, rindu itu kan yang berat, Bos, karena kita menahan rindu apalagi dihalangi oleh jarak, karena ada sebuah makalah itu yang berkata cinta itu adalah peta dunia tapi rindu itu adalah malapetaka. Karena saking beratnya menahan rindu itu akhirnya sampai kita sakit-sakitan dan lain-lain, itu yang sering terjadi di mahasiswa. Karena tapi sesimpelnya ketika kita bisa menghadapi problem sesepele LDR, long distance relationship, itu akan kita bisa ujian cinta kita itu lulus karena kita saling mendoakan, saling percaya. Kalau katanya Mbah Sujiwo Tejo itu adalah puncak kangen yang paling dahsyat adalah ketika dua orang tidak saling bertemu, tidak saling SMS-an, tidak saling balas-balasan IG, tapi keduanya saling mendoakan. Nah, itu menjadi bahasan kita bahwasanya ketika mahasiswa itu berjarak cintanya dan muncul kerinduan terkait itu akan indah cintanya ketika di dalam long distance relationship itu ada yang namanya kepercayaan dan kita saling mendoakan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sependek pengetahuan saya, munajat itu artinya kan berdoa lah, menyampaikan keinginan bahwasanya ya semoga cinta kita itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Karena tak kira karena di sini sebenarnya itu ada di grup itu ada sekitar 129 Gus pesertanya. Itu tidak secara tidak langsung itu menggambarkan bahwa ada 129 orang yang mengalami problematika percintaan, apalagi long distance relationship kayak gitu, Gus. Nah, itu mending kalau misalkan kita long distance, tapi kayak Mas Yanu tadi karena problematikanya baru ditinggal nikah, itu kan agak sulit, Gus. Nah, itu mungkin kita di sini bisa saling tukar-tukar pendapat, saling diskusi lah terkait itu, karena akan ada yang namanya solusi untuk obat
dari hati, khususnya tadi Mas Yanurol tadi karena baru ditinggal nikah. Nah, mungkin itu Gus, karena setiap orang di sini pasti, saya rasa pasti mengalami yang namanya cinta, pasti mengalami yang namanya pertemuan, pasti mengalami yang namanya perpisahan, pasti mengalami yang namanya LDR. Tapi sebesar apapun masalahnya, kita tetap bermunajat kepada Allah, kita tetap bersyukur. Kalau kata Bung Joko Pinurbo itu kan, setiap suka duka, pertemuan dan perpisahan itu harus dirayakan dengan secangkir kopi. Nah, mungkin itu dari saya, Gus. Langsung saja saya perkenalkan dulu sebelumnya. Nah, habis ini kan kita akan akan dipimpin oleh Gus Tajul. Nah, Gus Tajul ini nama lengkapnya M-nya Muhammad, Gus ya. Muhammad Tajul Mafakhir Muhtarom. Nah, beliau ini pengasuh pondok pesantren Salafiyah Kendal. Beliau ini kalau nggak salah umurnya masih seumuran dengan saya. Nah, itu sudah jadi pengasuh, dan kalau nggak salah juga Gus Tajul ini pengurus di PC Ibnu di cabang bagian komisariat kalau nggak salah, Gus ya. Nah, itu masih seumuran saya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ada yang mau kenalan sama Gus Tajul, tadi sudah saya katakan kalau misalkan ada yang mau mendaftar itu silakan hubungi kontak person. Nah, monggo Gus, silakan saya serahkan. Kalau misalkan saya pegang terus nanti malah nggak enak, malah saya terus yang mungkin itu Gus Tajul kurang punya, saya serahkan waktu dan tempat, saya persilahkan pada Gus Tajul. Monggo. Cek suara terdengar nggih? Terdengar Gus, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati Win Wali Songo, yang saya hormati koordinator desa Mas Yanurol Asani, yang kami hormati moderator yang terhormat kawan kulo, rekan kulo, Mas Robit, dan semua teman-teman KKN kelompok berapa nih? Kelompok 42 atau berapa nih? Yang saya banggakan, dan seluruh mustamiin atau penyimak netizen yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama luar biasa, kajian KKN tapi temanya munajat cinta. Ini saya curiga ini sebenarnya problem yang dialami oleh teman-teman yang KKN dewe ini, tapi digawe sebuah forum gitu ya. Tapi betul nopo-nopo, walhasil manfaatnya luar biasa, karena setiap dari kita, apalagi di usia-usia kita, pasti sedang mengalami yang namanya masa-masa percintaan atau masa-masa di mana kita ini punya rasa dengan orang lain. Dan itu wajar, apalagi di umur-umur kita yang sudah sekian, pasti tuntutan dari keluarga, tuntutan dari adik-adik kita barangkali, kalau punya adik sedang Mas rasa kesuwen ngono sing kene pengen rasa molor gitu ya. Jadi sebenarnya kalau agak bingung ketika disuruh menerangkan soal munajat cinta ya, karena menerangkan cinta itu sangat rumit sekali sebenarnya. Dan kalau klarifikasi dulu, kalau tidak ahli dalam cinta-cintanan Mas Estu, tapi ya kalau belajar sebenarnya, belajar dari apa yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Ternyata memang luar biasa bagaimana Allah sendiri, bahkan nabi-nabinya, bahkan para sahabat mencontohkan bagaimana seharusnya kita memanage rasa dan memanage cinta, sehingga kita bisa mengelola itu dengan baik, yang mana pada akhirnya itu semua berorientasi kepada ibadah atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bilang karena menerangkan cinta itu sulit, karena cinta itu sebenarnya kan tidak bisa diterangkan ya. Karena kalau diterangkan itu biasanya ada alasannya. Sedangkan mencintai kan tanpa alasan ya. Jadi agak sulit menerangkan cinta sebenarnya. Cuman tidak apa-apa, kita di sini
diskusi bareng. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Alhamdulillah kalau saya yang punya pertanyaan gantian Mas ya Nurul Asani atau Mas Robit yang jawab gitu. Karena barangkali kita memiliki problematika yang sama. Baik, langsung saja nggih. Yang pertama temanya luar biasa, munajat cinta mahasiswa. Munajat cinta mahasiswa gitu. Munajat cinta itu sebuah kata yang saya kira luar biasa, diksi yang dipilih munajat ya. Sebenarnya munajat itu artinya doa, luar sangat yang disampaikan Mas Yanurul Asani dan Mas Robi tadi. Sama dia dengan arti istighosah gitu ya, istighosah, bermunajat, beristighosah gitu. Tapi kenapa yang dipilih tidak istighosah cinta gitu ya? Tapi munajat cinta ya enggak apa-apa. Apa beda istighosah dan munajat? Yai Said Akil itu pernah menerangkan kalau istighosah itu bareng-bareng, jadi kita meminta bareng-bareng ingin apa ya? Ya kita minta sesuatu hajat bersama dan caranya kita meminta bersama-sama. Dan kita ingin hasil yang cepat gitu ya, itu istighosah. Tapi kalau munajat itu lebih kepada bagaimana kita menyendiri, kita meminta, berdoa, bermunajat sendirian malam-malam kepada Allah, itu munajat. Maka seharusnya maka seharusnya munajat itu sendirian gitu. Kalau kita kan rame-rame, harusnya judulnya diganti istighosah aja Mas ya. Istighosah cinta gitu ya. Ya tapi apapun itu walhasil bagaimana yang kita inginkan adalah bagaimana kita selaku mahasiswa, mengatur hati dalam hal percintaan sehingga tidak berefek buruk kepada belajar kita dan tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ada mahasiswa yang fokus belajar, ada mahasiswa yang sambil kerja, ada mahasiswa ya yang penting jadi mahasiswa gitu ya. Tapi di luar itu semua kita bagaimana mengatur hati agar tidak salah dalam itu berefek buruk kepada kita. Apakah bisa cinta berefek buruk kepada kita? Sangat bisa sekali. Bagaimana dulu kasus pembunuhan pertama kali di muka bumi yang saat itu luar biasa. Kasus pembunuhan pertama kali di muka bumi itu juga gara-gara cinta. Di mana ada Qabil dan Habil yang memperebutkan wanita cantik. Itu juga karena cinta. Jadi kasus pembunuhan pertama kali di muka bumi itu babnya bukan karena pencurian, bukan karena perampokan, bukan karena kedoliman, tapi karena cinta. Ada lagi Napoleon Bonaparte itu dia berkata, saya rela untuk tidak jadi raja, asalkan saya mendapat hatinya Cleopatra. Lagi-lagi orang mau dan merasa mampu cinta. Luar biasa. Bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, siap menerima konsekuensi untuk keluar dari surga gara-gara cinta. Kemudian bagaimana para sahabat Nabi yang rela ditinggal suaminya untuk berperang, kemudian ketika setelah perang ada kabar bahwa suaminya meninggal, tapi dia tetap merasa cinta kepada suaminya. Makanya luar biasa, cinta ini memberikan efek dan dampak yang begitu besar bagi pribadi seseorang. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk bisa mengatur bagaimana kita memegang cinta yang ada dalam diri kita. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, saya tidak lama-lama, mungkin setengah jam, nanti sampai jam 5 saya memaparkan, nanti sisanya sampai maghrib kita free, kita diskusi, kita ngobrol santai. Yang pertama, bagaimana cinta itu bermula, bagaimana awal mula manusia memiliki rasa cinta. Ini barangkali belum banyak yang tahu ya, tapi insya Allah sudah pernah saya terangkan di acara cerita Nabi-Nabi setiap malam minggu itu. Jadi bagaimana awal mula manusia diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya itu manusia tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya
syahwat kepada lawan jenis, tidak punya. Karena awal mula manusia diciptakan Nabi Adam itu belum dengan Siti Hawa. Nabi Adam diciptakan sendirian belum dengan Siti Hawa. Sampai suatu ketika Nabi Adam berjalan-jalan di surga, melihat ada banyak makhluk Allah yang di situ banyak. Jumlahnya tidak hanya satu. Nabi Adam kemudian melihat kepada diri beliau sendiri, kemudian sambil leyeh-leyeh di pohon, ya Allah, makhluk yang lain kok punya teman ya, tapi saya kok sendirian gitu ya. Tapi saya kok jomblo gitu. Akhirnya tapi tidak diungkapkan, itu hanya Nabi Adam batin dalam hati. Ya, Nabi Adam batin dalam hati saja. Ketika Nabi Adam batin dalam hati sambil leyeh-leyeh di bawah pohon, akhirnya beliau tertidur. Setengah tertidur. Ketika beliau tertidur, Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi Adam. Nabi Adam merasa kesepian, Nabi Adam merasa butuh teman, butuh pasangan. Akhirnya Allah ciptakan pada saat itu Siti Hawa beserta segala keindahannya dari tulang rusuk yang paling kiri sebelah atas Nabi Adam, sampai kemudian jadilah Siti Hawa. Sampai jadilah Siti Hawa yang kemudian pada saat itu pula Allah berikan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa syahwat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai kemudian ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, melihat ada sosok wanita cantik yang luar biasa di depan matanya, yaitu Siti Hawa. Nah, itulah awal mula bagaimana manusia memiliki cinta. Bagaimana manusia memiliki rasa kasih sayang. Bagaimana pada akhirnya manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Itu awal mulanya sepele. Jadi kalau panjenengan barangkali sedang meratapi nasib kejombloan, monggo ditiru caranya Nabi Adam. Leyeh-leyeh di bawah pohon, sambil ngantuk gitu, siapa tahu bangun tidur, ketemu jodoh. Jadi itulah awal mula bagaimana manusia diberikan perasaan cinta, kasih, dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya singkat cerita Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, menikah di surga dengan Siti Hawa, sampai pada titik di mana cinta, di mana Nabi Adam mengajarkan kepada kita anak cucunya what is love, gitu ya. Apa itu cinta? Sampai kemudian Pulau sendiri berpersepsi bahwa cinta adalah tentang memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Saya ulang ya, apa itu cinta? Bagi saya adalah memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Artinya apa? Orang yang kita cintai adalah yang terbaik versi kita. Ya, ada versi kita. Versi Kulo dengan versi Mas Robit atau dengan versi Mas Yanurul Asani itu juga akan beda. Jadi kita mencoba memberikan yang terbaik kepada yang terbaik versi kita masing-masing. Lah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam yang saat itu dipesani oleh Allah, wahai Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Ini larangan. Kamu boleh makan apapun di surga, tapi kamu jangan pernah dekat dengan pohon khuldi ini. Dengan pohon khuldi ini. Nabi Adam tahu. Nabi Adam luar biasa taatnya kepada Allah. Nabi Adam, dan jangan diragukan bagaimana beliau menaati aturan-aturan surga saat itu. Cuman ketika muncul Siti Hawa, muncul problem. Jadi orang itu ketika jomblo barangkali tidak ada masalah. Tapi ketika punya pacar, justru masalahnya banyak. Itu wajar. Sejak zaman Nabi Adam juga demikian. Nabi Adam ketika sebelum ada Siti Hawa, enjoy-enjoy saja. Santai. Tapi ketika sudah ada Siti Hawa, muncul problem. Siti Hawa akhirnya digoda oleh setan untuk memakan buah khuldi itu. Karena setan berprinsip, saya kalau menggoda Nabi Adam tidak bakal mampu. Nabi Adam itu seorang nabi, tapi saya goda lewat istrinya, saya goda lewat perempuannya, yaitu Siti Hawa. Pada akhirnya, problem itu muncul dari Siti Hawa. Siti Hawa muncul keinginan untuk memakan buah larangan itu. Ibarat contoh sekarang ya, Mas Adam, kulo kok pengen, kulo kok ngidam kalih buah niku lho. Niku kan mboten angsal Dek Hawa. Ini kan mboten angsal. Nah, tapi kulo pengen, Mas, pokoknya pengen gitu ya. Akhirnya Nabi Adam prinsip cinta tadi apa? Ingin memberikan yang terbaik kepada yang terbaik.
Akhirnya Nabi Adam menuruti keinginan Siti Hawa. Walaupun tahu itu larangan. Walaupun tahu kalau itu dilakukan, ada konsekuensinya. Walaupun tahu kalau itu dilakukan, Allah akan marah. Tapi namanya cinta, mencoba memberikan yang terbaik. Akhirnya Nabi Adam, ya wis, itu nopo-nopo. Akhirnya Siti Hawa makan buah khuldi itu, Nabi Adam makan buah khuldi itu, sampai kemudian Allah akhirnya marah. Alam akul lakuma, apakah aku belum bilang kepada kalian berdua untuk tidak memakan buah itu? Sampai kemudian Allah memarahi beliau berdua. Allah memarahi Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa meminta ampun dengan kalimat yang sangat masyhur sampai sekarang sering kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai kemudian akhirnya beliau berdua diampuni. Nah, lalu bagaimana setelah memberikan yang terbaik kepada yang terbaik? Apakah ada lanjutannya? Ada. Cinta selain mencoba memberikan yang terbaik untuk yang terbaik, kepada yang terbaik, cinta juga harus siap menanggung konsekuensi. Konsekuensinya ditanggung bersama dalam kesetiaan. Itu yang Nabi Adam contohkan dengan Siti Hawa. Nabi Adam akhirnya dengan Siti Hawa karena kesalahan yang dilakukan memakan buah khuldi. Yang mana ini permintaan Siti Hawa. Akhirnya menimbulkan konsekuensi apa? Beliau berdua harus keluar dari surga. Bahkan sama setan-setannya harus keluar dari surga. Karena melanggar aturan surga. Kata Allah, kulnah itu minha jami'a. Keluar semua. Karena kalian melanggar aturan surga untuk tidak memakan pohon larangan itu. Untuk tidak memakan buah larangan itu. Nah, bagaimana Nabi Adam menyikapi hal ini? Ini cowok-cowok penting sekali. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Siti Hawa. Nabi Adam nggak pernah maido Siti Hawa. Wah, ini gara-gara sampeyan ini gara-gara kamu ini semuanya jadi berantakan seperti ini gitu ya. Enggak ada seperti itu. Ya. Siti Hawa juga tidak menyalahkan Nabi Adam. Adam, coba kalau kamu dulu itu nggak melarang, coba kalau kamu dulu itu melarang aku, kamu gondeli aku untuk tidak makan, itu pasti nggak akan seperti ini. Tidak ada kalimat-kalimat saling menyalahkan di antara keduanya. Tapi keduanya mengakui kesalahan, menerima konsekuensinya, pada akhirnya beliau berdua diturunkan ke bumi yang saat itu masih gelap gulita, masih tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi konsekuensi berat itu dijalani bersama. Maka dari peristiwa ini kita belajar apa itu cinta. Cinta adalah memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Kalau timbul konsekuensi, hadapi dalam kesetiaan. Karena itulah cinta. Kalau kita kok sukanya menyalahkan pasangan, kalau kita kok sukanya nyalah ke partner kita, nyalah ke pasangan kita, yaitu tidak cinta namanya. Yang namanya problematika pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Oke, sekarang ekonomi sulit. Oke, sekarang barangkali sedang ada masa-masa sulit, sedang ada cobaan-cobaan tadi yang disampaikan LDR misalnya. Yang satu di Kendal, Mas Robit, yang satu di Salatiga misalnya, atau manalah tempat yang jauh begitu ya. Itu ada problem. Nah, kalau keduanya ingin memberikan yang terbaik, maka komunikasinya dijaga. Maka jangan saling menyalahkan satu sama lain. Maka cari solusi yang terbaik bagaimana mengatasi problematika itu. Itulah cinta, tentang bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada yang terbaik dan bagaimana kita menanggung konsekuensi berdua dalam kesetiaan. Itulah ajaran atau bagaimana pelajaran cinta yang diberikan nenek moyang kita, nenek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa tentang bagaimana kita menjalani cinta. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita memaknai cinta. Nah, terus bagaimana, apa sebenarnya cinta itu? Apakah cinta itu hanya dengan lawan jenis? Apakah cinta itu hanya dengan kita laki-laki dengan perempuan, kita perempuan dengan laki-laki? Sebenarnya tidak ya, luas. Cinta itu luas. Cinta itu maknanya luas. Kita bisa cinta kepada saudara kita bisa cinta kepada ibu kita bisa cinta kepada teman kita. Itu bisa.
Nah, tolong ini dibedakan antara cinta dengan syahwat. Ini dua hal yang berbeda. Antara cinta dengan syahwat itu dua hal yang berbeda. Kalau syahwat itu ya syahwat ketertarikan kita kepada lawan jenis, ya ketertarikan nafsu kita kepada lawan jenis. Tapi kalau cinta itu ya murni cinta. Kita cinta kepada ibu kita, tapi kita tidak syahwat kepada ibu kita. Kita cinta kepada saudara laki-laki kita, tapi kita tidak syahwat kepada dia. Maka cinta itu sebenarnya luas. Cuman di sini barangkali yang diinginkan adalah spesifik kita berbicara cinta kepada lawan jenis. Koyo ngono. Nek cintanya Mas Yanurol kepada Mas Robit, insya Allah udah nggak diragukan lagi lah. Udah terbukti lah. Saking cintanya kan kadang sampai gasak-gasakan, nggak marah, sampai cotos-cotosan nggak marah itu ya karena cinta ya. Jadi mungkin yang diinginkan di sini adalah cinta kepada lawan jenis. Oke, baik. Itu definisi cinta. Itu bagaimana kita memaknai cinta. Itu bagaimana kita bersikap dengan cinta yang Allah anugerahkan untuk kita. Apakah wajar kita mencintai seseorang? Apakah wajar kita mencintai lawan jenis? Apakah wajar kita punya perasaan? Wajar. Kenapa tidak? Kenapa wajar? Ya karena itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Loh, lalu bagaimana kita yang mahasiswa? Nanti kalau kita dolanan cinta, akhirnya skripsi ini rampung-rampung. Akhirnya kuliahnya molor sampai apa jenenge 10 semester misalnya. Atau akhirnya banyak hal yang tertunda, yang terganggu karena cinta. Nah, berarti ada yang salah dengan bagaimana panjenengan men-treatment cinta jenengan. Sampai akhirnya jenengan kalah dengan problematika cinta jenengan. Inilah pentingnya manajemen hati. Inilah pentingnya manajemen cinta. Bagaimana kita menempatkan cinta itu tidak sebagai hal yang mengganggu kita, tapi justru sebagai penyemangat kita, sebagai fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia yang harus kita atur sedemikian rupa. Boleh enggak Gus kalau kita mahasiswa suka dengan lawan jenis? Boleh enggak kalau kita masih mahasiswa cinta dengan orang lain? Ya boleh loh. Nek saya bilang enggak boleh nanti gimana jenengan? Jenengan kan normal semua, saya yakin jenengan normal semua. Jadi pasti ada rasa cinta, pasti ada rasa sayang kepada seseorang itu pasti. Ya minimum ayu, pinter, masya Allah, akhlaknya baik. Siapa yang nggak terpesona coba, ya? Siapa yang tidak terpesona coba? Lalu bagaimana? Apakah kita boleh suka dengan seseorang? Ya boleh, boleh. Kita punya rasa dengan seseorang boleh. Lalu bagaimana ketika kita punya rasa dengan seseorang? Bagaimana sikap kita ketika kita naksir dengan seseorang? Bagaimana sikap kita ketika kita cinta dengan seseorang? Nah, ini barangkali yang panjenengan bingung. Gus, kula niku lho, kawit semester 1 niku naksir kalih kakak kelas misalnya. Mas Robi canjang ngoten, sing ditaksir cutting deh. Kakak tingkat gitu. Anti mainstream. Misalnya begitu. Tapi kula ngantos meh KKN niki dereng wantun. Nganti akhirnya ditinggal rabi kados Mas Yanurul Asani wau misalnya. Nah, terus bagaimana kita akhirnya memendam rasa kita sebenarnya cinta, tapi karena rakwani ngomong, akhirnya ditinggal rapi. Ya kan bisa kayak. Lalu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana ketika kita mencintai seseorang? Nah, ini penting. Makanya Rasul pernah dawuh, kalau kamu cinta kepada seseorang, ungkapkan cinta itu. Saya ulangi, Rasul pernah dawuh, kalau kamu cinta kepada seseorang, ungkapkan cintamu. Ungkapkan cintamu. Rasul itu pernah dawuh kepada Mu'ad. Mu'ad itu sahabat Rasulullah. Ya Mu'ad, inni uhibbuka, kata Rasulullah. Wahai Mu'ad, saya cinta kepadamu. Ini Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa beliau cinta kepada salah satu sahabat beliau. Sahabat laki-laki. Lalu bagaimana ketika kita cintanya kepada orang lain? Apalagi kepada lawan jenis. Ya, apalagi kepada lawan jenis. Ya, kalau kita tahu bahwa menikah adalah ibadah, maka mengungkapkan cinta adalah bagian dari ibadah itu. Contoh. Jenengan kan semuanya sholat. Sholat itu tidak akan sah ketika jenengan tidak khitan. Maka khitan menjadi salah satu sarana menuju sahnya sholat.
suatu proses yang harus dilalui untuk mencapai derajat sahnya sholat. Begitu pula menikah. Jenengan nggak akan bisa nikah kalau jenengan tidak mengawali dengan mengungkapkan cinta itu. Ono ning mbok pendem tok. Jenengan pendem ning hati terus, nggak pernah berani mengungkapkan, ya salah. Ya kan? Makanya dalam usul fikih ini kan mahasiswa UIN ya. Ini Universitas Islam ya, Masya Allah ini Islami semua pasti ya. Keren-keren ini dalam soal ilmu keislaman. Dalam ilmu usul fikih ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa artinya? Sesuatu yang menjadikan sesuatu perkara tidak sah ketika tidak ada satu hal lain, maka satu hal lain itu hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi, satu perkara wajib yang tidak sah jika tanpa hal lain, maka hal lain itu ikut wajib karena gendeng dengan perkara yang wajib tadi. Contohnya, wudhu menjadi wajib ketika kita ingin sholat. Menutup aurat menjadi wajib ketika kita ingin sholat. Maka menutup aurat wudhu hukumnya ikut wajib. Begitu juga mengungkapkan cinta. Jenengan jangan bilang, "Ulah saya insecure. Saya insecure." Dia Masya Allah nih, dia luar biasa. Dia hebat lah, dia anaknya keluarga terhormat. Dia rumahnya besar dan sebagainya. Kulo insecure. Nah, jangan pernah merasa seperti itu. Kalau kita tidak pernah mengungkapkan, maka ya kita tidak pernah memanen cinta itu. Kita tidak akan pernah menuai cinta itu. Kalau kita ingin kesempurnaan, walaupun akhirnya ditolak, Gus, nggih, mboten napa-napa. Walaupun akhirnya ditolak, lebih baik tertolak daripada sampean ditinggal rabi toh. Minimalkan jenengan puas wis ngungkapke, oh ditolak ya udah, enggak apa-apa. Tapi jangan dipendam saja, ungkapkan rasa itu, ungkapkan cinta. Lah dia bilangnya gini kok, saya enggak mau menerima siapa-siapa kalau dia belum datang ke bapakku, ya udah datangi bapaknya, jenengan cinta. Jenengan enggak mau mendatangi bapaknya. Ketika kita memiliki rasa, kita ungkapkan. Rasul pernah dawuh, yang punya rasa kepada seseorang, ungkapkan agar dia tahu bahwa jenengan cinta kepadanya. Jangan dipendam. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mencoba lah, kalau kita udah mengungkapkan, bagaimana kita memberikan yang terbaik. Misal nih, kita udah diungkapkan rasanya dan alhamdulillah kita udah diterima, Masya Allah nih. Misal kita lihat ada adik tingkat gitu kan, lumayan yo, ayu gitu misalnya, pinter, akhlaknya api, alumni pondok sisan gitu ya, misal tambahi apa jenenge apal Quran misal, lumayan ya. Gus, ngapunten suaranya kok jadi kecil, Gus. Oh nggih. Coba nggih. Halo, cek. Masih kecil, Gus. Masih kecil, Mas. Sekedap ya, Mas. Sekedap. Saya tak coba. Coba Gus, cek Gus. Halo. Masih ya, Mas? Oke, Gus. Aman, Gus. Aman. Santosa. Aman ya. Kalau lanjutkan ya. Ya, ini barangkali udah mau jam 5 ya. Saya persingkat. Kemudian bagaimana nih kalau kita tiba-tiba udah punya rasa dengan seseorang, kita ungkapkan dan dia menerima, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya maka kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kita kembali ke topik pertama tadi, bagaimana kita memberikan yang terbaik. Saya enggak nonton cinta
apa tuh yang Lydia Danira itu ya, layangan putus ya. Saya tidak nonton itu, cuman ada beberapa sequel yang keluar ya, ada potongan-potongan yang keluar di media sosial itu. Bagaimana ketika Kinan ya, ini saya bukan ahli sinetron loh ya, ini gara-gara potongan yang muncul di medsos. Nah, bagaimana Kinan itu mengatakan kepada suaminya saat ketahuan selingkuh ya. Apa kata Kinan itu? Pertanyaan yang paling dalam dari dalam hatinya dia. Yang sampai dia mengucapkannya dengan suara yang apa ya? Ya terputus gitu ya. Apa kata Kinan? Do you love her gitu ya. Dia sampai dengan mata berkaca-kaca. Do you love her gitu. Apa artinya? Apakah kamu cinta sama dia wahai Mas Aris gitu ya. Itu ternyata maknanya dalam sekali. Maknanya dalam sekali. Do you love her? Kenapa? Karena kalau udah cinta, kembali ke tadi prinsipnya, memberikan yang terbaik. Bagaimana Mas Aris membawa Lydia Danira ke tempat yang menurut dia terindah, yaitu Kapadokia misalnya. Itu kan tempat terbaik versi Mas Aris. Karena dia tahu bahwa tempat itu yang diimpikan oleh Kinan. Dia ajak Lydia Danira ke situ. Dia berikan apa ya namanya, penthouse seharga 5 miliar kan katanya. What the teeth gitu ya, penthouse yang harganya sekian miliar. Kenapa? Ya karena cinta. Makanya pertanyaan Kinan adalah, do you love her? Apakah kamu cinta dia sampai kamu memberikan semuanya kepadanya? Dari sini kita memetik pelajaran apa? Ternyata ciri-ciri cinta itu bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Maka kalau panjenengan sekarang sudah memiliki pasangan, kalau jenengan sudah memiliki calon, kalau jenengan sudah memiliki masa depan, maka jaga itu baik-baik dan berikan yang terbaik untuk pasangan jenengan. Lalu bagaimana Gus kalau skenario kedua terjadi? Yaitu ketika saya ditolak cintanya. Nah, ini repot ya. Saya udah mengungkapkan nih, tapi cinta saya ditolak. Nah, ini mungkin ada beberapa teman yang teman yang mengalami ya. Saya udah mencoba mengungkapkan, tapi cinta saya ditolak. Nah, Al-Farisi ya. Ada sahabat Salman Al-Farisi, itu salah satu sahabat utama Rasulullah. Salah satu sahabat yang tinggi derajatnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Islam sudah damai, Salman yang datang dari Persia, datang dari negeri lain, tinggal di Madinah, ingin menikah. Salman Al-Farisi ingin menikah. Siapa Salman Al-Farisi ini? Salman Al-Farisi adalah sahabat yang punya ide untuk menggali parit saat perang Khandaq. Jadi luar biasa perannya Salman dalam dunia Islam. Dia ingin menikah. Nah, karena dia pendatang di Madinah, baca kan nggak berani, ya kan pasti kulak nuwun lah. Akhirnya Salman mengajak sahabatnya yang bernama Abu Darda. Nah, Abu Darda diajak oleh Salman untuk nembungke bahasanya. Nembungke. Salman bilang, kulo kok naksir kalih niko nggih, kulo kok naksir kalih anaknya Pak Ali nih kok katanya kok yo ayu, yo pinter, akhlaknya yo apik. Lah jenengan purun mboten Abu Darda ngeter kula nembungke. Oh nggih, ayo tak terke. Walhasil singkat cerita, Abu Darda dan Salman datang ke rumahnya siapa? Gadis yang dimaksud. Ke rumah gadis yang dimaksud. Ketika sampai sana, Abu Darda yang berbicara. Karena Abu Darda yang ahlul Madinah, yang penghuni Madinah. Salman mendel mawon. Nggih, sepindah niki silaturahim ingkang kaping kalih niki kula mriki kalih sederek kula. Sahabat kula ingkang nami Salman Al-Farisi. Salman menika sahabat caketipun Rasulullah, sahabat dekatnya Rasulullah. Yang mana dia punya banyak keutamaan di sisi Rasulullah. Nah, kula kalih Salman datang ke sini berniat niki kok Salman naksir remen kalih larine panjenengan. Salman kok naksir kalih putrine panjenengan karena yang menemui bapaknya. Lah kinten-kinten niki lamarane Salman ditampi napa mboten. Nah, bapaknya jawab, "Oh nggih Kang Abu Darda sekedap wong kula sing namine tiyang sepuh kan derek kalih lare nggih. Kula tak tangket riyin kalih larene pripun ngoten."
Akhirnya ayahnya masuk ke dalam rumah, tanya kepada anaknya. Setelah ngobrol-ngobrol di dalam rumah, akhirnya bapaknya keluar lagi menemui siapa? Menemui Salman dan juga Abu Darda. Nah, Salman udah deg-degan tuh kan, udah deg-degan jawabannya pripun niki gitu. Abu Darda yo melu deg-degan. Sahabat saya ingin menikah ini gitu. Akhirnya bapaknya duduk lagi menemui Salman dan Abu Darda. Nggih, ngeten. Nggih, monggo kali disambi rumiyin ngoten, kali diunjuk rumiyin ngoten. Nggih. Nggih kula unjuk nggih. Nggih, terus ngeten. Kula niku wau sampun ngobrol kalih lare. Kula tiyang sepah kan derek lare. Lah lare kula niku dereng purun. Tapi nek sing lamar niku Abu Darda, lare kula purun gitu. Bayangkan kita berada di posisinya Salman ya. Kita ngajak teman, gadis yang kita cintai, malah seneng karo balane awake dhewe. Itu jengkelnya kayak apa coba? Kalau kita yang berada di posisi siapa? Salman Al-Farisi. Nek Salman sing pengen ngelamar, lare kula dereng purun. Tapi nek Abu Darda nggih pengen ngelamar, malah lare kula purun gitu. Abu Darda kaget. Lah dia gimana? Nggak berekspektasi begitu kan? Serak penak karo Salman, rasanya rak karuan. Lalu apa yang terjadi? Inilah luar biasanya para sahabat dan patut kita contoh bagaimana memanage hati. Salman berkata bagaimana? Masya Allah, subhanallah, wahai Abu Darda, uang nikah, biaya nikah yang sudah saya siapkan selama ini akan saya berikan kepadamu untuk menikahi gadis itu. Dan saya Salman Al-Farisi siap untuk menjadi saksi nikahmu dengannya. Masya Allah. Abu Darda nyelengi biaya nikah, harus dia berikan biaya nikah itu. Dia ingin memberikan biaya nikah itu kepada sahabatnya untuk menikahi. Kalau sendiri bayangke tenger-tenger itu ya, itu nek aku wis jengkele kaya apa ya, saya tak senengi aku malah seneng karo balaku gitu ya. Ibarat kula seneng kali cawe itu, malah cawe itu seneng kali Mas Robit. Kan Mas Robit tak bupoi. Saya siap menjadi saksi nikah. Nah, itulah Salman Al-Farisi yang cintanya tidak menguasai relung hatinya. Tapi cinta dia kepada makhluk itu dia genggam dalam genggaman tangan. Ketika cinta itu bisa dimilikinya, dia genggam erat-erat. Tapi ketika cinta itu tidak bisa ia dapatkan, tidak bisa ia gapai, dia lepaskan begitu saja tanpa melukai dirinya. Maka kita yang tertolak cintanya, coba kita berbesar hati seperti Salman. Salman itu sudah tingkatannya pucuk nih. Ngelamar malah seneng sing dijek ngancami. Ibaratnya begitu. Maka panjenengan yang tertolak cintanya jangan khawatir, jenengan belum separah Salman Al-Farisi. Jadi masih ada banyak bidadari lain di luar sana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini kalau saya ngomong terus nanti lambat sampai isya enggak selesai ya. Nanti kita kita lanjutkan dengan tanya jawab, mengalir saja, nanti barangkali lebih enak, lebih cair begitu. Terima kasih dari saya, matur nuwun. Monggo kula kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Luar biasa materi dari Gus Tajul tadi. Bahwasanya mulai awal tadi terkait awal mula datangnya cinta karena sesepele layah-layah di bawah pohon, terus akhirnya timbul yang namanya cinta. Kalau misalkan tadi cerita dari Gus Tajul. Lanjut mungkin dari teman-teman, dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ada di sini, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja, bisa lewat apapun, bisa lewat kolom chat, bisa langsung open mic, dan lain-lain. Monggo, mumpung pematerinya ini luar biasa. Ini sampai maghrib los ya Gus ya? Iya, insya Allah.
Nah, siap. Soalnya nanti habis ini Gus Tajul itu ada live dan nanti teman-teman kalau misalkan belum puas itu bisa pindah ke live-nya Gus Tajul yang cerita Nabi nanti. Ono pertanyaan. Ya ini ada satu pertanyaan Gus dari Rahma Anissa. Nah, Assalamualaikum, saya Rahma Anissa. Maaf jika pertanyaan ini di luar pembahasan. Izin bertanya, apabila ada seorang anak yang mengetahui salah satu dari orang tuanya melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan, tetapi sementara pihak satunya belum tahu kalau si pasangan itu melakukan perselingkuhan dan si anak memilih diam karena belum berani mengambil keputusan harus bagaimana, sedangkan maaf kejadian perselingkuhan itu sudah terjadi selama hampir 10 tahun. Itu bagaimana nggih solusinya? Aku orang tuanya melakukan, ya pokoknya ada yang mengetahui bahwasanya orang tuanya itu melakukan perselingkuhan tapi lihat dan akhirnya mau bingung mau gimana gitu loh Gus, antaranya mau bilang ya gak enak atau ya gimana karena padahal itu sudah terjadi 10 tahun gitu. Mungkin kurang lebihnya kalau disingkat pertanyaannya gitu Gus. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab Gus? Kulon dari moderator mawon. Langsung mawon kesane. Oh, okay. Gayeng. Siap. Yeah. Terima kasih Mbak Rahma Anissa pertanyaannya nggih. Jadi di situ kalau ulangi secara singkat pertanyaannya, misal kita sebagai anak tahu orang tua kita selingkuh, misal ayah kita nggih, misal ini kita kalau coba membahasakan yang lebih mudah. Ayah kita selingkuh tapi ibu kita belum tahu kalau ayah selingkuh gitu ya. Kita sebagai anak bagaimana? Karena kita tahu konsekuensi ketika kita ingin ketika sebentar saya ulangi ya. Kita sebagai anak tahu konsekuensi bagaimana ketika kita ungkapkan ini kepada sang ibu yang diselingkuhi dalam tanda kutip ya. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Broken home dan sebagainya. Itu bagaimana solusinya kita sebagai anak nih yang tahu kita sebagai anak, solusinya gimana? Baik. Satu ya, kita harus tahu bahwa yang namanya perselingkuhan itu tidak dibenarkan dalam aturan apapun. Bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah kesalahan. Itu satu. Kita harus tahu. Jadi entah itu dalam norma agama, norma negara apapun itu, selingkuh itu tidak dibenarkan. Itu satu. Yang kedua, ketika selingkuh itu hal yang tidak dibenarkan, pasti dia berefek negatif kepada pihak satunya. Contoh sang ayah selingkuh, maka sang ibu pasti tersakiti. Rasa sayang dan treatment yang biasa diberikan ayah kepada ibu akan berbeda. Ya mungkin yang lagi ngetren, ya itulah dengan lihat film Layangan Putus itu. Bagaimana Kinan pada akhirnya tidak dipedulikan oleh Mas Aris ya. Oleh Mas Aris. Karena apa? Karena dia membagi cintanya. Maka kita selaku anak bagaimana? Satu, kita harus mengatakan apa adanya. Karena ini bukan gini loh, diam itu memang kadang menjadi solusi, tapi dalam hal ini diamnya kita justru akan semakin melukai ibu kita. Contoh ayah yang selingkuh nih ya. Contoh ayah yang selingkuh akan melukai ibu kita. Kasih sayang yang dirasakan oleh ibu dari ayah jelas berbeda, jelas hakul yakin berbeda, tidak mungkin sama. Bayangkan ibu kita kalau tadi dikatakan sudah 10 tahun, maka memendam rasa ini sudah 10 tahun. Maka menurut saya, kalau saya ditanya seperti itu, kita harus berani mengatakan apa adanya kepada ibu kita. Makanya dalam hadis dikatakan, qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Barangkali pahit bagi ibu jenengan, juga pahit bagi jenengan. Selaku anak, pahit juga bagi keluarga. Tapi qulil haqqo prinsipnya, katakan yang benar. Katakan sebenarnya. Karena itu pasti akan membawa kemaslahatan.
Kalau Rasul dah dawuh itu pasti akan membawa apa? Menurut saya diungkapkan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Apalagi jenengan tahu. Apalagi jenengan tahu. Diungkapkan, dikatakan. Loh, nanti kalau dikatakan malah ibu saya dicerai atau nanti malah cekcok dan sebagainya, itu konsekuensi lanjutan. Artinya kalau ayah jenengan atau sang ayah itu memiliki rasa cinta yang lebih besar kepada ibu, nanti akan kembali kepada ibu jenengan, dia akan tinggalkan wanita itu. Tapi kalau kok ayah tersebut sudah tidak cinta dengan ibu jenengan, ya udah, mending ditinggalkan aja daripada pura-pura dalam cinta. Ya kan? Mungkin ibu jenengan berhak mendapatkan cinta dari orang yang lebih mencintainya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sikap kita kalau kita mengetahui salah satu orang tua kita berselingkuh, ya kita harus mengatakan kepada pihak yang lain. Karena itu demi kemaslahatan bersama. Karena yang namanya perselingkuhan itu jelas norma yang tidak dibenarkan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Pokoknya karena pertama kita harus ketahui dulu yang namanya perselingkuhan itu di dalam aturan apapun itu tidak boleh. Baik norma agama ataupun undang-undang ataupun apapun itu enggak boleh. Jadi kita harus sadari terkait itu. Kalau misalkan kita menutupi sebuah kesalahan, maka kesalahan itu lama-kelamaan akan menjadi penyakit. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga pertanyaan yang agak menarik dan agak Nah, ini agak menarik ini, Gus. Pertanyaan dari VKNM. Nah, Assalamualaikum Gus, ngapunten niki kula nderek tanglet. Ada hadis yang menerangkan wanita baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik juga. Tetapi pada kenyataannya ada wanita yang baik tetapi mendapat jodoh laki-laki yang tidak baik. Apakah hadis tersebut salah? Bagaimana solusinya? Matur nuwun Gus. Waktu tadi menyinggung di layangan putus. Nah, ini ada pertanyaan itu terkait kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa laki-laki atau wanita yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Jadi sebenarnya ini bukan hadis yang spesifik kepada wanita, tapi karena tadi pertanyaannya jadi wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang kurang baik, saya kira itu pertanyaannya akan menjurus ke gender. Jadi dibuat universal saja bahwa ketika ada orang baik ya pasti jodohnya akan juga orang baik. Tapi pada kenyataannya ada orang baik yang mendapatkan jodoh yang kurang baik atau bahkan tidak baik seperti itu. Nah itu hadisnya apakah hadisnya yang salah atau gimana? Monggo Gus. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa nggih. Tapi sebenarnya itu dalam Al-Qur'an juga diterangkan nggih, tidak hanya dalam hadis. Tapi itu juga dalam Al-Qur'an diterangkan al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Itu di Al-Qur'an juga ada. Jadi di situ dikatakan bahwa al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Orang yang jelek, laki-laki jelek untuk perempuan jelek, sedangkan perempuan baik untuk laki-laki yang baik dan perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek gitu ya. Apakah hadis itu salah atau ayat itu salah? Ya sebenarnya tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Kita mencontohkan istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh loh, ini bukan kaleng-kaleng ya, dan Nabi ya. Istrinya Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, afwan, Nabi Lut, istrinya Nabi Lut. Nabi Lut yang kaum Sodom itu istrinya Nabi, tapi jelek. Artinya jelek tidak sesuai dengan prinsip Nabi Lut saat itu. Nabi Lut memerangi kebiasaan kaumnya yang menyukai sesama jenis. Laki-laki suka laki-laki. Tapi istrinya justru mendukung kegiatan itu. Justru mendukung kegiatan itu. Ada lagi Fir'aun, yang mana justru istrinya solehah malahan. Iya, Fir'aun justru istrinya solehah. Lalu apakah ayat itu salah? Apakah hadis itu salah? Ya tidak.
Tidak, nggih. Ini kalau saya ngomong ke ayat itu salah satu penafsiran yang lain, nggih. Mungkin yang dimaksud Mbak tadi itu adalah ayat, nggih, sanes hadis. Itu kaitan kan sama fitnah yang ditunjukkan kepada Siti Aisyah ketika beliau difitnah berzina gitu kan, yang pada akhirnya di situ lahir hukuman qadzaf atau menuduh orang berzina. Itu jadi al-khabithats di situ artinya bukan perempuan jelek untuk laki-laki, orang yang jelek gitu loh. Misal ada orang biasa maling, ya wajar kalau dia dikatakan maling karena kebiasaannya jelek. Tapi di luar itu, apakah hadis itu benar atau salah? Jadi sebenarnya dalam kemungkinan perbedaan seperti itu. Kadang ada laki-lakinya baik, tapi perempuannya yang kurang baik. Ada perempuannya baik, laki-lakinya yang kurang baik. Itu pasti ada. Wong tataran selevel Nabi aja ada seperti itu kok. Tataran udah kelasnya Nabi saja ada kejadian-kejadian seperti itu, ya kan? Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu pasti ada. Lah, kan ada hadisnya. Nah itu saya menerangkan kayaknya itu bukan hadis, tapi itu ayat al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithats wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibats. Itu dalam sebuah tafsir dikatakan artinya bukan laki-laki baik bagi perempuan yang baik, perempuan baik bagi laki-laki yang baik, dan sebaliknya bukan seperti itu. Tapi perkataan yang baik ya selayaknya ditujukan untuk orang yang baik, tapi perkataan yang jelek selayaknya ditujukan kepada orang yang jelek. Dalam kasus ini, dalam asbabun nuzulnya ayat ini, wong Sayyidah Aisyah itu sudah masyhur kebaikannya, kok difitnah yang tidak gitu loh. Nggak layak gitu, maksudnya begitu. Nggak layak kamu berkata jelek kepada Sayyidah Aisyah, karena perkataan jelek biasanya tertuju kepada orang yang jelek, gitu ya. Perkataan jelek biasanya pantasnya ditujukan kepada yang jelek. Lah ini fitnah berzina kok ditujukan kepada Sayyidah Aisyah, enggak pas. Jadi ayat itu sebenarnya menerangkan itu asbabun nuzulnya. Cuman kalau yang tadi disampaikan panjenengan itu bukan jaminan laki-laki baik pasti istrinya baik, laki-laki wanita jelek pasti suaminya jelek, tidak. Semua orang yang tadinya baik bisa berbuat jelek dan semua orang yang tadinya jelek bisa berbuat baik. Jadi people change, manusia itu berubah. Maka menurut saya, kalau apakah hadisnya salah? Ya tidak salah. Barangkali konteksnya berbeda. Tapi dalam hal pasangan, itu bisa. Ada kemungkinan-kemungkinan itu. Itulah kenapa konsep rumah tangga dalam Islam, ya, itulah kenapa konsep rumah tangga dalam Islam, laki-laki itu menjadi imam, menjadi pemimpin bagi perempuan, dan perempuan menjadi makmum atau yang ikut kepada laki-laki. Disinilah pentingnya laki-laki harus punya kualitas yang baik untuk memimpin rumah tangganya. Insya Allah mahasiswa UIN dan apalagi yang muncul di layar Mas Yanurol dan Mas Robit dan kawan-kawannya udah keren-keren semua. Cukup. Ya, mungkin tadi sudah dijawab terkait pertanyaan. Sebenarnya itu ayat ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Gus Tajul bahwasanya kalau saya juga menangkap pertanyaan tadi, kalau misalkan kita menyalahkan ayatnya juga nggak bisa, karena mungkin kita memandang baik jelek itu kan karena pandangan kita sebagai manusia, dan pandangan kita sebagai manusia itu kan juga terbatas antara ruang waktu dan juga dimensi, dan juga kalau kata Gus Tajul tadi kan manusia itu kan dinamis, people change, bisa berubah. Mungkin saja ketika sampai melihat secara fisik itu dia fisiknya jelek atau sifatnya jelek, pada dasarnya nanti juga akan berubah, atau mungkin malah pada dasarnya itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang baik. Mungkin itu, guys. Kalau ada pertanyaan lain, kalau misalkan ada yang mau open mic, langsung saja. Selamat sore Mas Moderator. Siapa ini? Halo Mas. Yahya nopo? Mas Yahya. Nggih. Terus. Nah. Monggo. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung saja karena sudah open mic. Nggih, sadurunge salam takdim Gus Tajul. Saya mau tanya Gus terkait ini. Apakah memang sing namine mahab niku datang memang kodrate Gusti Allah, apa memang dengan ketentuan antar manusia ya?
tentang sikap ataupun seringnya kita bertemu dan lain-lain. Katakanlah jodoh lah. Nah, kalau memang dikatakan kodratik Gusti Allah, kenapa kadang juga mengerjakan dua insan bertemu dengan beda agama, beda keyakinan. Dan ini bertahan sampai akhir katakanlah gitu. Dan tadi kasusnya banyak. Nah, itu pripun, Gus? Oke. Niki langsung kalau jawab atau gimana Mas Robit? Monggo Gus, langsung mohon. Baik. Terima kasih Mas Yahya kata si wong namanya nggih. Nggih. Ini bicara kodok dan kodar ya. Ini kalau terangkan kodok dan kodar ini nanti 4 SKS lagi nih. Panjang soalnya. Tapi spesifik bicara masalah cinta ya. Apakah cinta itu takdir rubah apapun? Satu, kita harus percaya bahwa Allah memberikan rasa kepada kita untuk bisa memilih. Jadi takdir itu kalau kita udahlah, kita gini-gini aja nih, kita semuanya pasti takdirnya Gusti Allah. Kalau kita terlalu mengandalkan effort atau usaha, itu nanti kita juga jadinya nggak baik juga. Semuanya jadinya kelompok qadariyah, semuanya atas kemampuan kita. Kita pengen begini. Lah dalam hal cinta bagaimana? Cinta itu makanya ikut madhabnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari itu sesuatu yang tidak bisa kita atur itu takdir. Tapi sesuatu yang bisa kita atur itu harus kita atur, namanya kasab. Nah, singkat saja. Kalau takdir contoh bagaimana? Kita bersin. Jenengan apakah bisa menahan bersin? Enggak bisa. Itu takdir Allah. Kita menguap, angop. Dengan ngantuk, angop. Apakah jenengan bisa menahan angop? Enggak bisa. Itu takdir. Kita menua, apakah jenengan bisa menstop umur jenengan? Enggak bisa. Itu takdir. Tapi contoh, kita berbuat baik dan berbuat buruk. Kita bisa memilih enggak? Kita bisa memilih. Kita mau makan atau tidak makan, kita bisa milih enggak? Bisa memilih, itu namanya kasab. Nah, dalam urusan hati, tadi Mas Yahya menyampaikan, kenapa kita kadang harus lika-liku dulu ya, harus begini dulu. Iya. Jadi memang itu memang caranya begitu. Memang caranya begitu. Yang pasti kita harus sadari, cinta itu Allah berikan kepada hati kita. Allah berikan kepada hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jodoh kita itu sudah dituliskan oleh Allah. Itu sudah dituliskan oleh Allah. Nah, kok cinta kita rumit? Ya kan, barangkali kita harus melalui lika-liku dulu, atau tadi yang disampaikan beda agama dan sebagainya. Ya barangkali itulah jalan cintanya. Barangkali itulah jalan cinta yang harus ditempuh. Tapi kalau itu memang jodoh yang digariskan oleh Allah, maka pasti bagaimanapun caranya akan bertemu. Saya sering mengatakan kan, bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa yang dipisahkan di ujung bumi yang berbeda, akhirnya bertemu. Bagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang berbalik nasibnya, tadinya Zulaikha menjadi tuan putri, Yusuf menjadi rakyat, sampai kemudian Yusuf menjadi raja, Zulaikha menjadi rakyat, sampai hampir terkena skandal kasus, tapi akhirnya Yusuf dan Zulaikha bersatu. Tapi pada akhirnya mereka menikah. Maka saya sering bilang bagaimana? Sejauh apapun jarak, serumit apapun cara, cinta pasti akan menemukan jalannya. Karena itu adalah tulisan Allah, digariskan oleh Allah. Adapun perjalanan untuk mencapainya, yaitu bagian dari langkah-langkah atau bagian dari step-step yang harus kita lalui. Nah, kalau tadi jenengan tanya, apakah cinta itu sebuah takdir yang harus kita terima begitu saja, tanpa kita, ya udah berarti saya sekarang dekat sama dia, berarti dia jodoh saya. Ya enggak, kita kan bisa memilih. Kita bisa memilih. Jadi kita manfaatkan kasab kita untuk pertimbangan. Lah, ini sedikit nambah sedikit ya. Niki, lalu bagaimana nggih kita ciri-ciri kita cinta kepada seseorang? Ya ini barangkali sharing ya.
bagaimana kita cinta kepada seseorang? Ketika jenengan merasa hati jenengan bergetar. Aku kok srek sama dia ya. Aku kok cocok sama dia ya. Hati jenengan merasa srek. Maka benarkan hati jenengan. Jangan diakal. Karena akal itu akan, yang namanya akal ya, dia akan mencari kekurangan kelebihan. Tapi hati udah bergetar, ya kan? Makanya kata siapa, pernah ada video bagus itu, cinta itu kata hati. Jadi ketika hati bergetar, akal carilah pembenaran-pembenaran kepada hati. Jangan malah disangkal. Tapi kan dia begini, tapi kan dia jelek, tapi kan dia gini, tapi kan dia gini. Tapi gunakan akal untuk mencari pembenaran-pembenaran kepada hati. Maka ciri-ciri itu berarti jodoh kita. Itu berarti jodoh kita. Itu barangkali Mas Yahya. Ya, Matur itu nuwun Tajul atas jawaban yang nggak diberikan. gimana Mas Yahya, sudah Sami. plong belum hatinya dari jawaban dari Gus Tajul? Karena mungkin dari lubuk hatinya karena terlalu banyak lika-liku mungkin ya Mas. Terlalu banyak lika-liku akhirnya ada pertanyaan kayak gitu. Mungkin kayak jawabannya Gus Tajul tadi, mungkin itu akan menjadi sebuah pengalaman. Nantinya ketika sampai menemukan cinta yang sebenarnya itu nggak kagok, nggak kaget. Orang jujur majek kaki lulu. Kalau cinta kayak mungkin kayak gitu Mas. Kalau karena pengalaman itu kan luar biasa. Kalau sampean teliti itu di buku Sinar Dunia itu kan ada experience is the best teacher. Nah, kita juga kayak gitu. Mungkin itu dari jawaban Mas Yahya. Kalau ada yang mau open mic lagi, monggo. Siapa? Izin menyambung. Atas nama siapa ini? Kulturangga Maulana. Oh, Kulturangga, monggo. Gimana Mas? Kalau misalkan ada keresahan nanti monggo silakan disampaikan. Saya izin bertanya Pak Moderator. Monggo. Menambahi yang tadi ditanyakan oleh Mas Yahya ya, dan juga sudah dijawab dengan sangat baik oleh Gus Tajul. Menyambung sedikit bahwa memang penjelasan dari bermacam-macam hal yang telah dilalui untuk mendalami proses mencintai itu, saya menyimpulkan bahwa terkadang cinta itu rumit. Mungkin ya sekeras apapun usaha kita untuk mendatangkan cinta, misal kita cinta kepada seseorang, untuk membuat orang tersebut mencintai balik kita itu sekeras apapun usaha kita itu tidak akan bisa datang cintanya kalau Sang Maha Cinta itu belum berkehendak seperti itu. Menyambung sedikit Gus Tajul. Pertanyaan malah seperti ini. Jika memang Tuhan itu memberikan perasaan kepada manusia untuk nantinya itu bisa memilih seperti itu, tapi kan bahwa cinta itu kan datang karena perasaan ya, bukan karena saya mencintai dirinya karena ini, saya mencintai dirinya karena sesuatu, bukan dari akal seperti itu kan. Kalau di akal cinta kan tidak akan bisa ditemukan. Nah itu kan kalau di akal kan namanya kalkulasi seperti itu. Nah, yang tadi ditanyakan, motif sedikit dari yang ditanyakan Mas Yahya tadi kan terkait dengan bagaimana kalau kita mencintai lawan jenis yang beda iman, tidak seiman, ataupun beda agama seperti itu. Bahkan kalau di era sekarang ini kan banyak sekali perbedaan-perbedaan seperti halnya mungkin ada di Indonesia itu harus seperti ini, orang ini tidak boleh menikah dengan orang ini, katakanlah. Terus berbagai macam intuisi ataupun kasta seperti itu kan, tapi itu kan menjadi batasan ataupun penghambat sendiri dalam cinta seperti itu. Apakah, ini pertanyaan saya Gus, menurut Gus Tajul, apakah benar bahwa puncak tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan? Sedangkan kan kalau
cinta itu kita harus butuh pengorbanan ataupun kita harus memberikan segala sesuatu kepada hal yang ataupun sang yang dicintai kita seperti itu. Misalkan pengorbanan secara apapun lah, harta, tenaga, pikiran, apapun yang bisa kita berikan itu kepada orang yang kita cintai itu akan kita berikan kalau yang namanya cinta. Nah, sedangkan menurut Gus Tajul, puncak tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan, berarti kan entah ikhlas sendiri itu adalah pengorbanan kita atau bagaimana, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, jika memang Tuhan itu bisa mendatangkan perasaan kepada manusia, apakah mungkin manusia itu didatangkan cintanya kepada lawan jenis 2 orang sekaligus ataupun lebih, seperti itu, Gus. Jadi tidak hanya satu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Gus Tajul dalam film Ikatan Cinta itu yang Do You Love Her? Nah, layangan putus itu, Gus. Do You Love Her? Nah, itu kan apakah bisa sebenarnya untuk manusia mencintai 2 orang ataupun lebih? Karena sejatinya ada yang menikah sampai 1, 2, 3. Apakah yang benar-benar murni itu hanya satu cinta atau bagaimana? Mungkin seperti itu dulu, Gus. Terima kasih. Mohon Luar biasa pertanyaannya, Mas Raga. Jadi pertanyaannya itu mungkin prolognya luar biasa banyak. Dan ada pertanyaan tadi terkait apakah cinta itu, puncak cinta adalah mengikhlaskan dengan studi kasus bahwasanya ada cinta terkait banyak perbedaan, banyak kekurangan dan lain-lain. Apakah ketika kita sudah cinta, kita sudah tidak memandang lagi yang namanya perbedaan tersebut. Dan kedua adalah pertanyaan ini saya kira mencari sebuah pembenaran ya, Gus ya. Karena ada istilah apakah Tuhan itu mendatangkan cinta itu hanya satu, karena mungkin dari penanya itu mencari pembenaran untuk bisa mencintai dua orang perempuan atau gimana. Tapi ya mungkin itu pertanyaan yang luar biasa, tapi ada indikasi itu mencari pembenaran bahwasanya Tuhan bisa Allah bisa memberikan takdir bahwasanya kita bisa mencintai 2 orang sekaligus kayak gitu, Gus. Mungkin bisa langsung dijawab, Gus. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah puncak dari mencintai adalah mengikhlaskan? Puncak dari mencintai adalah mengikhlaskan. Ini unik ya. Ini sering kita lihat di berbagai tulisan, di berbagai konten media sosial juga. Apakah puncak dari mencintai adalah mengikhlaskan? Saya tadi di awal mengatakan cinta adalah memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Kemudian saya juga di akhir tadi menyampaikan bagaimana Salman Al-Farisi yang sudah cinta dengan seorang gadis, namun pada akhirnya dia harus melepaskan gadis itu kepada sahabatnya. Tidak hanya melepaskan gadis itu, tapi dia juga melepaskan harta yang sudah dia siap menjadi saksi nikah. Maka dari sini kita berkesimpulan bahwa sejatinya cinta itu tidak perlu dipaksakan. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita. Jika tidak bersama kita itu yang terbaik untuknya, kenapa kita paksakan? Kalau kita benar cinta, ya biarkan dia bahagia dengan caranya. Itulah yang dilakukan Salman Al-Farisi. Bisa saja Salman marah-marah saat itu. Bisa saja Salman mengungkapkan keunggulan-keunggulannya. Saya sahabat Rasul, saya sudah punya bekal nikah. Saya misal begitu. Dia sebutkan keutamaan-keutamaannya. Tapi tidak. Bagi Salman, cinta itu tidak harus memiliki. Kalau dia rasa, kalau gadis yang saya cintai merasa dengan Abu Darda lebih baik daripada denganku, maka tidak ada alasan untukku untuk mencegahnya. Karena Salman beneran cinta. Dia merasa effortnya sudah puncak. Effort atau usahanya dia sudah sampai puncak. Sudah berani datang ke rumahnya. Sudah punya biaya nikahnya. Kok pada akhirnya dia menolak, maka itu yang terbaik bagi orang yang ia cintai. Maka menurut saya, apakah
puncak dari mencintai itu mengikhlaskan, ya sebenarnya bukan itu ya, kurang definisinya kurang tepat ya. Nanti seolah-olah cinta itu selalu dengan mengikhlaskan, dengan ditinggalkan ya. Padahal kita juga bisa kok mencintai orang yang bersama kita gitu kan. Dan kita bisa mencapai puncak cinta dengan orang. Menurut saya, ketika kita memang benar-benar mencintai dia, biarkan dia bahagia dengan caranya. Karena kita ketika mencintai, pasti ingin memberikan yang terbaik untuknya. Dan versi dia, yang terbaik adalah dengan tidak bersama Anda. Misal begitu. Makanya kita harus, kalau kita benar-benar cinta, ya udah kita lepaskan aja. Tapi bukan puncak dari mencintai adalah mengikhlaskan, karena banyak juga orang yang sudah mencapai puncak cinta dengan orang yang bersamanya. Gitu kan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa ya Gusti Allah itu menjadikan kita mencintai dua orang gitu? Ya spesifik sajalah, boleh enggak kita poligami gitu ya. Kita bicaranya after nikah aja. Kalau before nikah itu udah artinya topiknya berbeda ya. Kita bicara yang realistis after nikah. Bisa enggak kita mencintai dua orang? Ya, saya jawab bisa saja. Bisa saja. Kalau ditanya bisa atau tidak, bisa saja. Makanya dalam apakah boleh, hukumnya kan membolehkan, memang ada ibahah di situ. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi boleh, bukan perintah. Fankihu berarti itu fi'il amar ya. Perintah nikahlah 2, 3, 4. Seneng awake dhewe misalnya sing wedok ya. Tapi itu ingat, Rasul itu mendasari semuanya for a reason. Artinya contoh, ada istri Rasul namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sangat cinta kepada suaminya. Namun suaminya saat itu gugur dalam perang. Akhirnya dia galau kan, karena saking cinta kepada suaminya. Akhirnya Rasul lamar untuk membantu Ummu Salamah, seorang janda, dijadikan istrinya Rasul for a reason. Berarti apakah Rasul tidak mencintai Ummu Salamah? Ya Ummu Salamah ya Rasul cinta kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun cinta kepada Rasul. Begitu. Jadi begitu, kita bisa cinta kepada banyak orang, itu bisa cinta kepada banyak orang itu bisa. Dengan cinta kepada saudara, cinta kepada ibu, cinta kepada bapak, kan cinta kepada banyak orang juga. Jadi cinta kepada banyak orang bisa. Lalu ini saya nambahin dikit. Bagaimana pertanyaannya jika nanti kita di akhirat kan katanya jodoh kita satu ya, jodoh kita satu lah. Kalau perempuan nanti kan Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kan kalau di akhirat kita jodoh satu nih. Lah saya ini punya suami jenengan dan punya suami saya yang dulu, itu bagaimana lah? Rasul menjawab, wanita itu kalau dalam gimana yang ingin dia bersamai ketika di surga nanti. Gitu. Jadi boleh, bisa. Tapi pada prinsipnya semua itu for a reason. Tidak sekonyong-konyong lah saya cinta sama dia. Mosok saya nggak menikahi dia, saya kan cinta sama itu, sama ini. Kok jadi papat nikah tapi kan repot. Tapi harus ada alasan kuat ketika kita mencintai untuk menikahi lebih daripada satu orang. Terima kasih. Ya, itu jawaban luar biasa dari Gus Najil, bahwasanya puncak mencintai itu nggak harus yang namanya mengikhlaskan, tapi memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, tak kira Mas Rangga tadi sudah mencapai atau mendapatkan sebuah pembenaran bahwasanya bolehlah Tuhan itu bisa memberikan yang namanya dua cinta kepada sampean. Jadi tapi harus syaratnya adalah dengan alasan yang jelas, bukan ketika sampean melihat toko ada perempuan cantik, wah aku cinta sama mbaknya karena terlihat cantik aja, itu bukan sebuah alasan yang kuat, karena itu cuma sampean melihat dari fisik kayak gitu kan. Menambah sedikit ya Mas ya, makanya kembali ke tadi, yaitu bagaimana cek terputus ya, sinyalnya terputus. Cek. Mungkin gitu Mas Ragas. Pokoknya Mas Raga alhamdulillah sudah mencapai pembenaran lah. Jadi
kalau misalkan nanti di jalan kok ngelihat cewek cantik, tapi syaratnya jangan sembarangan kalau misalkan cinta, kalau misalkan mau menikah atau apapun, nanti di jalan lihat cewek cantik, aku cinta Dikit, itu. Mas Robert. Monggo, Gus. Jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan, bedakan antara syahwat dan cinta ya. Itu dua hal yang berbeda. Itu saya garis bawahi. Bedakan antara syahwat dan cinta. Barangkali kita memilih untuk mencintai orang lain karena yang sudah kita cintai kurang cantik misalnya. Itu kan berarti semi syahwat ya. Bon, monggo dilanjut. Nah, itu punchline yang luar biasa buat Mas Rangga. Jadi bedakan yang namanya cinta sama syahwat ya, Mas Rangga. Ya, mungkin itu jawabannya. Gimana Gus, mau masih close pertanyaan atau? Monggo, yang sudah masuk aja ada berapa? Yang sudah masuk masih ada Mbak Den? Yang di chat ya Gus ya. Bentar Gus. Kalau misalkan ada yang mau open mic, monggo silahkan. Sambil saya mencari pertanyaan. Moderator, saya mau tanya ini. Ya, monggo. Silakan nama, NIM, nomor absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pulo di Tanglet, Gus. Saya pernah membaca sebuah buku, dan di sebuah buku itu saya tertarik dengan sebuah kutipan. Terkadang seorang itu terlalu mencintai manusia sehingga saya lupa. Terkadang manusia itu terlalu mencintai manusia, melebihi cintanya kepada Tuhannya, dan sehingga Tuhan itu memberinya luka. Nah, saya tertarik dengan kutipan itu. Nah, menurut Gus Tajul sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian sampai pada tataran, kata Rasul ya, kamu tidak bisa disebut beriman hingga kamu sampai pada tataran bahwa Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada seluruh manusia. Saya ulang ya. Kalian tidak akan sampai pada tataran keimanan yang sempurna dan Rasulnya tidak lebih kalian cintai daripada makhluknya, semua manusia. Jadi memang prinsip Islam itu Allah dan Rasul itu harus menjadi prioritas cinta utama. Itu satu, kita harus tahu itu dulu. Bahwa Allah dan Rasulnya harus menjadi prioritas cinta utama. Itulah kenapa Salman Al-Farisi lagi. Saya suka sekali membaca ceritanya Salman itu karena itu sungguh luar biasa. Bagaimana Salman yang logika kita harusnya beliau sedih, harusnya beliau galau, harusnya beliau merasakan sakit hati yang luar biasa, tapi beliau melakukan hal 180 derajat. Beliau berikan biaya nikah kepada sahabatnya untuk menikahi gadis yang ia cintai, dan juga Salman siap menjadi saksi nikahnya. Itu artinya apa? Cintanya Salman yang memenuhi relung hatinya adalah cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cinta kepada manusia tidak mampu membuat hatinya sakit dan menderita. Tapi beda kita yang barangkali tatarannya masih lebih suka dengan lawan jenis daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya setuju dengan barangkali kutipan itu. Ketika kita belum bisa menjadikan cinta Allah dan Rasulnya menjadi puncaknya cinta, maka kita rentan untuk sakit dan menderita. Beda dengan Salman yang ketika cinta memenuhi relung hatinya adalah Allah dan Rasulnya, maka cinta kepada manusia berada dalam genggamannya. Kalau ia dapatkan, ia dekap kuat-kuat. Kalau ia tidak mendapatkan, ia lepas dengan ikhlas. Saya kira begitu. Ya, terima kasih jawaban dari Gus Tajul. Mungkin gimana Gus?
Saya kira keasikan ini teman-teman pada tanya terus. Oh, nggih. Apa? Mungkin ini yang sudah masuk dulu ya, Mas ya. Mungkin dari sini kita stop pertanyaan, nanti yang Oke. sudah masuk dulu enggak apa-apa. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang diulang 2 kali oleh Mas Agung Setiawan. Izin Oh, nggih. bertanya Gus, ngapunten ajeng tanglet terkait perbedaan agama. Saya pernah mendengar bahwasanya seorang laki-laki muslim yang menikah dengan seorang wanita non muslim itu tidak apa-apa. Dan sebaliknya jika seorang wanita muslim itu menikah dengan laki-laki non muslim itu tidak diperbolehkan. Niku pripun nggih Gus? Mohon penjelasannya Gus menawi ning kula salah. Ini terkait hukum Gus ya. Monggo Gus terkait itu. Suara saya jelas sudah. Suara jelas. Agak kecil Gus. Belum terdengar Gus. Sudah. Cek. Ya. Oke, mungkin Sudah ya, normal ya. ya, mungkin ini sekalian yang terakhir Gus ya. Nggih, siap-siap. Monggo. Tadi pertanyaannya terkait hukum bahwasanya ada Mas Agung itu pernah dengar yang namanya kalau misalkan laki-laki muslim itu menikah dengan wanita non muslim itu diperbolehkan. Tapi jika sebaliknya ketika wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim itu tidak diperbolehkan. Nah, itu apakah benar atau salah? Nah, itu monggo nyuwun pencerahannya. Masih ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada Gus, di atasnya mungkin masih ada berapa ini? Ada 2. Bentar Gus. Oh, yang masalah rezeki itu ya, Mas ya? Yang masalah rezeki itu. Ya ini di atasnya izin saya pernah dengar sebuah ceramah kalau menikah itu dapat membuka pintu rezeki. Tapi kenapa banyak yang bercerai karena masalah ekonomi? Wait, luar biasa ini. Terus di atasnya masih ada lagi Gus. Ini pertanyaan orang-orang yang agak ambiar kelihatannya. Izin bertanya bagaimana melihat keseriusan seorang rojul laki-laki yang menyukai kita sehingga hati ini tidak ragu untuk memilihnya dan mengambil keputusan bahwasanya dia adalah rojul yang tepat. Nah, terus ini yang terakhir, izin bertanya Gus, misal sebagai pasangan sudah memberikan yang terbaik, akan tetapi disepelekan, nggak dihargai, apa yang harus dilakukan Gus? Oke. Gus pertanyaan. Siap, kalau jawab satu persatu ya. Yes, siap. Mulai dari yang tentang pernikahan beda agama dulu. Prinsipnya dalam Islam menikah itu harus seiman, itu prinsip. Dan itu tidak bisa diganggu gugat, baik laki-lakinya maupun perempuannya itu ya harus seiman, Itu udah prinsip itu. Bagaimana kita bisa menjadi imam yang baik kalau perempuannya tidak bisa menjadi makmum yang baik, kan begitu. Karena menikah adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya harus seiman, baik itu laki-lakinya maupun perempuannya. Tadi kan dijelaskan kalau laki-lakinya muslim boleh menikahi wanita non muslim, tapi kalau wanitanya muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non muslim. Saya kira prinsipnya adalah harus seiman, baik laki-laki maupun perempuannya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ekonomi dan rezeki ya. Ini Masya Allah ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau rezeki itu, kalau menikah itu menjadi wasilah pembuka pintu rezeki, tapi kenapa banyak yang bercerai gara-gara masalah ekonomi? Memang Allah berfirman, kalau kamu pengen nikah, nikahlah. Jangan menunggu ekonomi mapan. Kata Allah dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Saya ulangi ya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah gadis-gadis dan remaja-remaja sekarang fakir, kata Allah. Kalau kok sekarang mereka miskin, siapa tahu dengan menikah itu Allah akan menjadikan dia kaya. Sebab nikah itu. Jadi saya tahu Kiti tidak hanya ceramah Mbak, tapi Al-Quran juga mengatakan demikian. Bahwa menikah itu menjadi bab atau menjadi pembuka pintu rezeki. Nah, lalu kenapa pertanyaannya banyak yang bercerai gara-gara masalah ekonomi? Nah, ini penting.
menikah itu memang membuka pintu rizki. Tapi bagaimana effort kita untuk masuk ke dalamnya? Ibarat jenengan berada di depan ruangan yang tadinya tertutup, jenengan pengen dorong itu berat banget, yaitu pintu rizki. Jenengan sendiri pengen dorong berat banget. Ketika sudah menikah, tambah satu orang, ayo bantuin dorong pintu ini. Nah, dua orang yang mendorong pintu rizki itu, terbukalah pintu itu, ya kan? Pintu itu menjadi terbuka karena didorong oleh jenengan beserta pasangan. Lalu pertanyaannya sekarang, jenengan yang sudah berhasil membuka pintu itu, bagaimana jenengan masuk ke dalam lorong rizki itu? Bagaimana jenengan masuk ke dalam pintu rizki itu? Itu pertanyaan lain. Memang pintu rizki dibuka, tapi jenengan masuk ke dalamnya atau tidak, itu pilihannya. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, ini penting. Kita tahu ada hal-hal yang menghambat rizki. Contoh apa? Ibadahnya bolong-bolong. Maksiatnya jalan. Keluarganya tidak dilandasi dengan keimanan dan takwa. Itu yang menjadi penghambat rizki. Jenengan sudah masuk di dalamnya, tapi jenengan tidak bisa melihat apapun karena ruangan rizki itu gelap gara-gara maksiat yang kita jalani. Pintunya udah terbuka karena udah menikah, tapi kita tidak bisa mendapatkan cahaya apapun karena barangkali kita menutup cahaya rizki itu dengan kemaksiatan yang kita jalani dalam berumah tangga. Maka yang penting lagi adalah setelah menikah, bagaimana usaha kita untuk mencari fadlnya Gusti Allah, yaitu rizki. Maka caranya bagaimana? Ya kita perbanyak ibadah, kita perbanyak amalan-amalan yang menurunkan rizki. Begitu. Tapi kalau kita tutup dengan kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu perkara lain. Pintunya sudah terbuka, tapi belum tentu kita mendapatkannya. Kenapa? Karena rezeki itu mahjub, tertutup dengan hal-hal yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya yaitu tentang rojul tadi ya. Bagaimana kita mengetahui keseriusan seorang rojul yang menyukai kita, sehingga hati ini tidak ragu untuk memilihnya dan mengambil keputusan bahwasanya dia adalah rajul. Nah, ini penting ya. Ini penting Mbak-mbak ini khususnya. Kalau ada orang laki-laki dia bilang I love you, I miss you, I need you, oh my darling, apalah itu ya. Dia bilang itu, coba jenengan tanya. Kalau niatnya dia baik, dia pasti mau ke jenjang pernikahan. Karena menikah itu ibadah. Karena menikah itu ibadah. Pasti dia mau ke jenjang pernikahan. Ya ampun Mas, nek pancen jenengan serius, cobi jenengan dugi ten Bapak Ibu, matur saya kalau jenengan pancen serius kalih kula. Dah, coba lontarkan pertanyaan itu. Laki-laki yang serius itu pasti dia langsung, oh nggih besok kapan kula saged bertemu Bapak? Sekarang Mas, oh siap, langsung dia melayu wes. Itu kalau dia serius. Tapi kalau dia beralasan, coba misalnya, lah kan kita masih kuliah, kita belum selesai, belum lulus. Oke, nek menawi lulus, anu nggih, napa matur Bapak Ibu nggih. Lah nangke kan nek bar lulus urung ngerti saged entuk pekerjaan ora. Kula mboten napa-napa jenengan dereng angsal pekerjaan, sing penting kula kalih jenengan. Lah, tapi kan harus dipersiapkan. Dia banyak alasan muter-muter lah. Insya Allah itu dia orang yang nggak serius itu. Dia bilang I love you-nya itu sambil setengah ngantuk itu sama jenengan. Ora sadar. Barangkali dia bilang I love you kepada 5 orang. Jadi pesan broadcast gitu ya. Jenengan salah satu dari 5 orang itu. Kan repot. Jadi bagaimana kita membuktikan? Yaitu coba tantang dia ya. Tantang dia untuk datang kepada orang tua. Karena laki-laki kalau dia serius datang ke orang tua pasti mau. Kalau dia kok kebanyakan alasan, lah kula Pak kuliah saya ibarat jenengan mboten lulus kuliah mboten napa-napa Mas nek wedoke ngomong ngono nggih. Lah kula pengen dereng angsal kerjaan jenengan dereng angsal kerjaan mboten napa-napa. Wanita sudah merendah sampai segitunya dan laki-laki tetap tidak mau. Berarti dia tidak serius mencintai jenengan. Nah, maka ciri-cirinya begitu. Nggih. Begitu ya. Jadi tantang. Insya Allah nek ditantang kok ketok kabeh terbuka semua. Mas Robi monggo ditantang. Nek wani ya berarti serius ya. Itu pertanyaan. Yang terakhir apa ya? Pertanyaan yang terakhir apa ya Mas ya? Atau sudah ya? Cek. Ada enggak pertanyaan yang lain?
Nah, tadi Izin. di pertanyaan di bawahnya itu Gus, yang misal kita sudah memberikan yang terbaik, Oh iya. akan Sudah tetapi memberikan. disepelekan itu gimana? Betul. Misal sebagai pasangan sudah memberikan yang terbaik, akan tetapi disepelekan, nggak dihargai. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting ya. Kita udah kita mencoba memberikan yang terbaik. Hal ini juga penting. Yang namanya yang namanya mencintai itu saling. Prinsipnya saling. Ini saya kalau jelaskan lagi lama juga ini. Jadi Allah pernah dawuh di Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya jelaskan secara singkat saja. Jadi dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Kata Allah. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman dengannya. Saya ulang ya, dan saya garis bawah ya. Tujuan Allah memasangkan kita, memasang-masangkan kita adalah litaskunu ilaiha. Kalau ada yang jurusan PBA di sini, monggo dimaknai. Litaskunu ilaiha artinya agar engkau merasa sakinah, merasa tenang, merasa bahwa itu adalah rumahmu. Lah caranya bagaimana? Agar kita merasa bahwa pasangan kita adalah rumah kita. Allah teruskan ayatnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Saya garis bawahi di antara. Ini ibarat ya. Ini seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Di antaranya, di tengah-tengahnya sini, itu ada mawaddatan wa rahmah. Apa itu mawaddatan wa rahmah? Mawaddatan wa rahmah itu rasa kasih sayang. Jadi di tengahnya laki-laki dan perempuan itu ada mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum. Maka ketika rasa kasih sayang, rasa saling perhatian, rasa saling mencintai, Allah letakkan di antara kita berdua sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk bisa meraihnya bagaimana? Dua-duanya harus saling dong. Nggak bisa dong salah satu aja. Nggak bisa dong begini. Karena apa? Semuanya di antara. Kasih sayang di antara. Maka harus jalan bersama sampai keduanya bertemu di titik mawaddah warahmah. Jadi harus ada timbal balik, aksi reaksi ya. Sing kene gerak, sing kene meneng tok. Ya nggak bisa, nggak ketemu. Sing kene gerak, sing kene meneng, nggak bisa. Makanya Allah bilang, wa ja'ala bainakum, di antara kalian. Maka mari kita berjalan bersama untuk mencapai titik mawaddah warahmah yang pada akhirnya menghasilkan produk sakinah, yaitu tenang bersama pasangan. Maka ingatkan pasangan jenengan, mau gerak, yaudah saya tak nyari yang lain aja yang mau gerak bareng-bareng. Simple. Insya Allah banyak. Gitu ya. Matur suwun Mas Robit, itu jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Pangapunten. Siap, matur suwun Gus. Ya, itu sudah pertanyaan terakhir yang menjadi penghujung diskusi kita pada maghrib senja hari ini. Ya. Nah, terkait pembahasan tadi yang luar biasa dan luar biasa banyak pertanyaan yang sangat sulit untuk disimpulkan. Pokoknya ketika kita membahas terkait cinta pada awalnya adalah ketika Nabi Adam itu ketika Nabi Adam itu sendirian dan mulai kesepian di bawah pohon dan dia meminta kepada Allah, akhirnya diciptakanlah yang namanya wanita, yaitu Siti Hawa. Akhirnya timbul cinta di sana, meskipun pada akhirnya itu menyebabkan iman Nabi Adam ketika itu akhirnya bisa sampai kepada tingkat yang paling ekstrim adalah memetik buah kuldi. Namun ketika itu adalah cinta, bahwasanya kesalahan apapun dari sang wanita atau sang pasangan itu akan tetap dimaklumi karena mungkin adalah keikhlasan tadi. Dan tadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan ada juga yang namanya salah satu yang saya kira menjawab pertanyaan dari penyelenggara diskusi pada sore hari ini, yaitu Mas Kordes, bahwasanya kalau misalkan ada rasa cinta itu diungkapkan. Ada rasa cinta itu diungkapkan, jangan dipendam akhirnya ditinggal nikah. Seperti itu, saya kira seperti itu Mas. Jadi
tak kira acara ini pengajian hari ini adalah sukses karena berhasil menjawab problematika dari penyelenggara yaitu Mas Kordes, Mas Yanurol. Dan tadi juga ada banyak pertanyaan terkait pembenaran dari Mas Rangga juga terkait cinta itu bisa enggak dua atau dan lain-lain. Pokoknya cinta adalah kita memberikan yang terbaik untuk yang terbaik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Gus, sebelum minta foto bareng Gus. Minta foto bareng, nanti di screenshot. Nah, nanti saya yang ngabang-abang Gus. Nah, teman-teman juga diharap open kamera, udah semua. Open kamera ini yang mau nanti di screenshot biar nanti eksis semua. Sudah? Ya. Oke, aku yang apa-apa ya, hitungan ketiga nanti kita bakal dicepret, jadi bisa gaya terserah mau ngapain. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oh, lagi atau sudahlah. Udah banyak. Ya mungkin itu Gus, matur suwun atas materi yang luar biasa. Mohon maaf kalau misalkan repoti ya Gus ya. Mohon maaf banget ini ada mahasiswa-mahasiswa yang banyak masalah percintaan jadi agak itu Gus ya, matur suwun. Nah, dan jangan lupa nanti teman-teman Gus Tajul mau ada namanya cerita nabi-nabi di IG Gus Tajul Touch Mafahir, silakan kalau misalkan ada pertanyaan yang tadi belum sempat disampaikan bisa langsung gabung ke live-nya Gus Tajul, itu nanti pembahasannya juga hampir sama lah, cerita nabi-nabi judulnya. Nah itu nanti IG-nya @touch Mafahir. Nah, nanti di-share di grup linknya kalau misalkan live. Jadi teman-teman bisa gabung live IG-nya Gus Tajul. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan bisa ditanyakan ke Gus Tajul. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.